Warga Tel Aviv, Haifa, dan Ashdod dilaporkan mengalami kepanikan takut akan serangan Hizbullah. Disebutkannya bahwa kekuatan perang Hizbullah bisa menggelapkan seluruh negara Israel. Mengutip Tribun News pada 28 Juni melansir Channel 12 Israel, saking paniknya, warga Israel kalang kabut memborong generator listrik atau genset. Kepanikan itu dilaporkan dipicu oleh pernyataan Shaul Goldstein, CEO Noga perusahaan manajemen kelistrikan Israel beberapa waktu lalu. Pernyataan Goldstein berisi, Israel terancam mengalami krisis listrik yang memantik pemadaman besar-besaran jika terjadi perang besar-besaran pula dengan Hizbullah. Sehingga atas pernyataan tersebut, penjualan genset di beberapa wilayah Israel meningkat pesat dari hari ke hari, bahkan mencapai lebih dari 5 kali lipat. Perlu diketahui saja, kepanikan juga pernah terjadi pada bulan Maret 2024 lalu, tepat setelah Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah berpidato, di mana isi pidatonya adalah Hizbullah memiliki rudal yang bisa mencapai Eilat. Negara Israel dikabarkan sedang mengalami krisis pasukan tentara. Atasan di militer Israel berani membentuk Brigade David yang isinya pensiunan dan Yahudi ultra-ortodoks. Mengutip Tribun News pada 28 Juni melansir Cradle dan Walla, kini Israel telah memulai pembentukan Brigade 96 yang juga akan disebut Brigade David. Terkini jumlah pasukan brigade baru dari militer Israel itu diperkirakan akan mencapai 40.000 pejuang. Namun sebelum itu, dalam menghadapi krisis wajib militer yang semakin parah, justru semakin banyak pula tentara cadangan yang menolak kembali ke Gaza. Sehingga mau tidak mau, militer Israel berupaya membentuk brigade baru yang terdiri dari para veteran dan sukarelawan, termasuk orang-orang Yahudi ultra-ortodoks tersebut. Perlu diketahui saja, berita tentang keputusan itu pun menyebabkan kekacauan besar dalam koalisi pemerintah Israel yang padahal juga sudah rapuh. Puncak eskalasi Lebanon Israel mencapai Siprus. Hizbullah mengancam perang besar-besaran, bahkan akan bisa merembet ke Eropa. Mengutip Tribun News pada 28 Juni melansir Middle East Monitor, ancaman itu dikatakan oleh Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah beberapa waktu lalu. Siprus disebutnya telah meningkatkan dampak perang yang kini juga masih berlangsung di Gaza sejak 7 Oktober lalu, ketika perhatian beralih ke perbatasan yang dimiliki oleh Lebanon dan Israel di wilayah pendudukan, ketika Israel memobilisasi pasukannya untuk menghadapi kemungkinan pertempuran dengan Hizbullah, kemungkinan perluasan perang tampaknya mungkin terjadi. Namun kali ini serangannya dikemungkinkan mencapai negara Eropa. Nasrallah memperingatkan Siprus agar Israel tidak menggunakan bandara dan pangkalannya untuk melakukan serangan militer terhadap Lebanon. Ancaman Nasrallah itu dikabarkan juga telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh Eropa, terkhusus mengenai kemungkinan meluasnya konflik ke negara-negara Uni Eropa menjadi salah satu target di dalamnya. Hal itulah yang mendorong juru bicara Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Peter Stano berkomentar. Dia menunjukkan bahwa Siprus adalah negara anggota Uni Eropa, sehingga ancaman apapun terhadap negara anggota Uni Eropa juga merupakan ancaman terhadap Uni Eropa itu sendiri. Juru bicara Uni Eropa itu menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menang dalam konflik regional yang lebih luas. Sebanyak 40 roket salvo jenis Grad milik Hizbullah menyebabkan kota Safat Israel kebakaran hebat hingga terjadi pemadaman listrik. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juni, serangan Hizbullah itu terjadi pada Kamis 27 Juni 2024 waktu setempat. Akibat dari hantaman puluhan roket tersebut, kota Safat yang diduduki mengalami pemadaman listrik. Menurut laporan awal, beberapa orang terluka karena Iron Dome kesulitan menahan serangan salvo tersebut. Selain itu, terlihat pula asap mengepul dari pemukiman pria di dekatnya, pemukiman Ein Zaitim dan Safat yang diduduki. Media Israel menunjukkan fakta bahwa itu merupakan satu serangan terbesar yang ditembakkan Hizbullah dalam beberapa pekan terakhir.
Selain itu, roket Hizbullah ternyata juga menghantam barak Birya Israel, tempat di mana unit pertahanan udara utama Komando Utara ditempatkan. Hizbullah menjelaskan bahwa serangan itu sebagai tanggapan atas serangan Israel di kota Al-Nabatiyah dan kota Sohmor di Lebanon Selatan dan Bekaa Barat. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menyebut bahwa Iran adalah benteng penghenti penjajah. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Juni, kabar itu disampaikan Nasrallah dalam pidato peringatan 40 hari kematian Ibrahim Raisi pada Kamis 27 Juni waktu setempat. Ia berpidato di hadapan kerumunan besar pejabat Iran, warga negara, pemimpin partai, dan duta besar Arab di Teheran. Nasrallah menegaskan bahwa rakyat Iran membuktikan ketenangan, stabilitas, persatuan, dan kohesi mereka serta bisa mengantisipasi gangguan dari musuh, sementara musuh masih mengintai Iran hingga keadaan terlemah. Selain itu, Nasrallah juga berpesan dengan menunjukkan kesetiaan yang besar kepada Republik Iran, mengingat Iran dapat membuktikan bahwa negaranya bisa terus mempersiapkan diri untuk menghadapi para musuh. Sehingga Hasan Nasrallah menegaskan bahwa rezim Republik Islam Iran memperjuangkan seluruh rakyat di kawasan dan merupakan benteng yang menghentikan penjajah. Balon peringatan terbang di wilayah Lebanon Selatan pada Rabu 26 Juni 2024 waktu setempat. Diduga dikirim oleh Israel dengan bertuliskan tanah ini milik orang Yahudi. Mengutip New Arab pada 28 Juni, balon itu berwarna putih dengan ada gantungan kertas dengan tulisan bahasa Ibrani dan Arab bertuliskan peringatan bagi warga Lebanon untuk segera meninggalkan rumah mereka dengan mengatakan bahwa tanah mereka milik orang Yahudi. Diduga balon peringatan itu dikirim oleh para ekstremis Israel. Seraya ekstremis Israel telah menyerukan invasi ke Lebanon Selatan dan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah tersebut. Perlu diketahui saja pada awal bulan ini kelompok ekstremis Israel yang menamakan dirinya Gerakan Pemukiman Lebanon Selatan mengadakan konferensi tentang pembentukan pemukiman Yahudi di Lebanon. Kelompok tersebut pertama kali didirikan pada bulan April di tengah permusuhan yang sedang berlangsung antara Israel dan Hizbullah yang telah menyebabkan ratusan warga Lebanon tewas dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Yordania tegas menolak mengerahkan pasukannya untuk menggantikan pasukan Israel bertempur di medan jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 28 Juni melansir Anadolu Agency, kabar itu disampaikan pihak Yordania pada Rabu 26 Juni. Pihaknya tegas mengatakan bahwa pasukannya tidak akan membersihkan diri setelah Netanyahu. Pihaknya tidak akan mengerahkan pasukan ke Gaza sebagai pengganti pasukan Israel atau menempatkan diri dalam realitas bencana yang Netanyahu ciptakan. Selain itu, diplomat utama Yordania, Safadi, juga menyoroti bahaya dampak regional dari konflik Gaza. Tegas, ia menyatakan bahwa pemerintah Israel tidak menginginkan perdamaian dan Yordania tidak bisa membiarkan perang di Gaza terus berlanjut. Menekankan bahwa perang di medan jalur Gaza harus sesegera mungkin dihentikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.